Wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hakikat sesungguhnya yang menjadi tulang punggung berdirinya negara Indonesia adalah seluruh masyarakat Indonesia yang selalu berlaku toleransi, kesatuan, dan saling membantu antar sesama, yaitu diimbangi juga dengan pengetahuan masyarakat tentang bangsa untuk mewujudkan kesatuan nasional Indonesia. Hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Secara historis, Indonesia pernah mengalami penjajahan oleh sejumlah bangsa asing. Salah satu cara yang digunakan penjajah untuk menguasai Nusantara adalah politik divide and impera yang lantas memicu konflik sesama bangsa. Sejarah panjang Nusantara memperlihatkan bahwa perpecahan wilayah pada akhirnya justru merugikan bangsa Indonesia sendiri. Oleh karenanya, muncul suatu kebutuhan persatuan yang lantas digunakan sebagai konsep wawasan Nusantara untuk menyatukan cara pandang nasional. Usaha untuk memperjuangkan konsep wawasan nasional ditempuh melalui forum regional dan internasional, hingga pada akhirnya konsep tersebut diterima secara konsensus oleh seluruh bangsa di dunia lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut PBB. Tiap warga tanpa terkecuali harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh semata-mata demi kepentingan nasional. Karena itulah, hakikat wawasan Nusantara juga dapat diartikan sebagai keutuhan serta kesatuan wilayah nasional atau persatuan bangsa dan wilayah. Wawasan Nusantara juga memiliki landasan hukum yang tercantum dalam TAP MPR, yaitu 1. TAP MPR nomor 4 garing MPR garing 1973 pada tanggal 22 Maret tahun 1973. 2. TAP MPR nomor 4 garing 1978 garing 22 garing Maret garing 1978 tentang GBHN. 3. TAP MPR nomor 2 garing MPR garing 1983 garing 12 garing Maret garing 1983. Urgensi wawasan Nusantara. Sebagaimana telah dikemukakan di muka, esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Mengapa perlu kesatuan wilayah? Mengapa perlu persatuan bangsa? Sebelumnya Anda telah mengkaji bahwa secara munculnya wawasan Nusantara adalah kebutuhan dan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Sebelumnya kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni Ordonansi 1939. Baru setelah adanya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan, di mana laut tidak lagi merupakan pemisah tetapi sebagai penghubung. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik memiliki makna bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. 2. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. 3. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. 4. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. 5. Bahwa kehidupan politik
di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 6. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. 7. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabadikan pada kepentingan nasional. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi memiliki makna satu, bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. 3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara pada aspek ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Wawasan Nusantara juga memiliki fungsi yang dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu 1. Sebagai wawasan pembangunan, di mana wawasan Nusantara memiliki fungsi dalam pembangunan Indonesia. Beberapa unsur di dalamnya termasuk sosial politik, kesatuan politik, pertahanan dan keamanan negara, serta ekonomi dan sosial ekonomi. Kedua, sebagai konsep ketahanan nasional, di mana pemahaman mengenai wawasan Nusantara berfungsi sebagai konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, dan pertahanan keamanan nasional. Dan yang ketiga, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan, di mana wawasan Nusantara juga berfungsi sebagai pertahanan dan keamanan nasional yang mengarahkan pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan ini meliputi tanah air dan segenap wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai wawasan kewilayahan, di mana wawasan Nusantara berfungsi dalam pemahaman mengenai wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk batas wilayah Indonesia untuk menghindari terjadinya potensi sengketa dengan negara lain. Dinamika wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia, yaitu untuk memperkokoh kesatuan wilayah dan kesatuan bangsa. Dengan mengharapkan dinamika perkembangan kehidupan dapat menjawab tantangan yang akan timbul sesudahnya. Wawasan Nusantara dijadikan bangsa Indonesia pedoman untuk melakukan segala kegiatan masyarakat. Dengan adanya wawasan Nusantara menjadi luas dan beragam flora, fauna, serta penduduk yang memahami suatu wilayah tersebut. Namun, lisensi wawasan Nusantara yang mengajak seluruh warga negara untuk memandang luasnya wilayah dan keberagaman di dalamnya sebagai suatu kesatuan, serta dengan berkembangnya era globalisasi dan era digital menjadikan perkembangan teknologi semakin maju. Misalnya, dulu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendidikan militer, namun sekarang ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut, atau sekarang lebih mengutamakan peningkatan kekuatan karakter warga negara atau bangsanya. Perubahan tersebut berawal dari kesejahteraan kolonialisme menjadi kejahatan dunia maya. Wijayanti 2020.